Udah lama banget nggak bikin video, udah 8 bulan yang lalu terakhir kali bikin video mengenai proses bikin Certificate of Eligibility buat suami untuk tinggal bareng di sini di Jepang. Dan di video kali ini aku mau cerita mengenai kehamilan sebagai bumil pekerja di Jepang. Pengennya mah rajin bikin video, tapi karena banyak hal, rasa males ataupun kemarin emang kondisinya tidak memungkinkan, jadi baru kali ini aku bikin. Semoga kedepannya jadi makin rajin. Sesuai judul, yaitu aku akan cerita tentang cerita hamil sebagai bumil pekerja di Jepang. Aku akan bagi menjadi ketiga part sesuai dengan trimester. Jadi part 1 trimester pertama, terus part 2 trimester kedua, part 3 trimester ketiga terakhir, sampai pemeriksaan sebelum lahiran. Btw sekarang aku masih hamil, dalam keadaan hamil. Hamilnya udah besar. Udah 35 minggu, mau jalan ke 36. Udah bentar lagi mau lahiran. Tapi baru bisa bikin video karena kondisinya yang tidak memungkinkan kemarin. Dan berikut adalah kondisi perut aku yang sudah semakin bulat dan besar. Begitu. Rekam di video part 1 trimester pertama. Aku akan cerita dari mulai aku telat sampai akhir di trimester pertama. Jadi waktu pas kerja sekitar tanggal 25 Maret 2022, aku sadar aku telat datang bulan karena siklus aku tuh rutin dan teratur, yaitu 28 hari. Nah, besoknya tanggal 26 Maret pagi-pagi aku cek menggunakan test pack di rumah. Kalau bahasa Jepangnya itu Nishin Kensa Yaku. Bisa dibeli di drugstore atau beli via online. Kayak aku beli via online lewat Amazon. Hasilnya samar, garis 2. Di situ bener-bener gimana ya, speechless. Terus kasih tahu suami, dan suami ya responnya positif, dia meluk aku. Kemudian tanggal 28, 2 hari kemudian aku coba lagi karena kan masih samar. Jadi untuk memastikan bahwa aku positif benar atau enggaknya, aku coba lagi tes dan hasilnya tetap 2 garis. Setelah aku cari-cari informasi juga, browsing, kalau untuk pemeriksaan awal setelah telat itu lebih baik nanti ke dokternya itu untuk memastikannya seminggu atau 2 minggu setelah telat haidnya. Kenapa? Kebanyakan kasus itu kalau terlalu dini tidak terlihat gitu, dan dokternya pun akan menyuruh balik lagi 2 minggu kemudian gitu. Jadi daripada buang-buang waktu, buang-buang uang, jadi lebih baik tunggu dengan sabar dulu seminggu atau 2 minggu setelahnya. Jadi sebelum aku ke dokter, ke klinik untuk memastikan, karena saking nggak sangkanya untuk memastikan kembali emang bener gitu, hampir tiap hari, 2 hari sekali, pokoknya sebelum pergi dites lagi gitu. Di tanggal 29 Maret aku tes lagi dan semakin tegas garisnya. Kemudian tanggal 31 Maret dicoba lagi dan sudah semakin jelas garisnya. Aku ke dokter, ke klinik untuk memastikan bahwa aku hamil atau enggaknya itu tanggal 1 April. Di
karena pemeriksaan ke sana itu untuk pertama kalinya. Jadi ketika datang, biasa kita harus ngurus-ngurus administrasi, dari mulai isi angket, isi data diri, terus kapan HPHT-nya. HPHT itu adalah hari perkiraan hari terakhirnya. Terus kalau misal bahasa Jepangnya, Seisugeki KCP gitu. Terus udah gitu disuruh tes urin, jadi kita harus pipis. Terus tunggu dipanggil ke ruangan, terus akhirnya dipanggil, terus masuk ke ruangan. Terus pemeriksaan kehamilan di awal itu biasanya di Indonesia mungkin kayak gitu juga kali ya. Di sini menggunakan transvaginal, USG transvaginal, atau kalau bahasa Jepangnya itu adalah Keichitsu Chompa. Itu USG dengan memasukkan alat ditusuk gitu ke dalam lubang kelamin wanitanya. Pas pertama kali pemeriksaan kan disuruh lepas tuh celana tanpa menggunakan apapun, terus juga duduk di kursi khusus yang jadinya tuh kakinya tuh membuat posisi mengangkang gitu. Itu tuh malu banget karena pertama kali malu banget, mana dokternya itu cowok gitu, laki-laki gitu, jadi kayak malu banget gitu. Tapi pas udah beres terus lihat hasilnya gitu, oh ternyata ada ketemu katanya. Jadi si bentuknya tuh masih titik gitu, kecil banget, mungil gitu. Dan itu adalah tanda bahwa benar aku hamil gitu. Tapi karena di situ klinik kecil, dokter menyarankan, merekomendasikan untuk pergi ke rumah sakit besar yang perlengkapannya tuh dan alat-alatnya tuh lebih lengkap, dan utamanya ada spesialis kandungan gitu, OB-GYN. Aku mutusin untuk pergi ke RS besarnya nggak langsung, jadi aku tunggu seminggu setelahnya gitu. Karena apa? Pertama, karena ya nunggu mungkin agak besaran dikit, soalnya emang kecil banget gitu. Pastinya akan disuruh balik lagi nantinya. Sebenarnya nggak masalah pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan bahwa kamu beneran hamil atau enggak. Cuma kalau terlalu dini nantinya tidak terlihat bener udah bener hamil atau enggaknya. Soalnya kadang-kadang baru ada penebalan gitu-gitu. Apakah ada janinnya atau kantungnya sudah terbentuk atau belum, kadang-kadang tidak terlihat gitu. Jadi ya tunggu aja sampai seminggu atau 2 minggu setelahnya. Karena kabar kehamilan itu bertepatan dengan hari anniversary pernikahan 1 tahun kami. Jadi kami memutuskan untuk nanti setelah pulang dari perjalanan anniversary, kita merayakan anniversary ke Tokyo. Jadi kita pergi ke Tokyo dulu, udah pulang dari Tokyo baru ke rumah sakit. Setelah beres dari anniversary, aku langsung kerja dulu karena emang udah libur tuh harus kerja kan, nggak ada libur lagi. Jadi nunggu libur selanjutnya untuk pergi ke rumah sakit. Pada saat itu aku bilang sama atasan bahwa aku hamil gitu. Tentu aja atasan bilang, ya selamat, omedetou gozaimasu, katanya gitu. Terus dari situ atasan mengatur jadwal supaya aku tidak diperbantukan sampai tengah malam di tempat lain selain tempat utama aku kerja gitu. Aku ke rumah sakit besar tuh tanggal 14 April. Jadi rumah sakitnya itu lokasinya itu 1 jam perjalanan menggunakan transportasi publik. Aku kesana menggunakan JR Train. Kenapa jauh? Karena rumah sakit di desa sini yang paling terdekat itu si OB-GYN-nya tuh mau tutup. Kenapa tutup? Karena di desa angka kelahirannya rendah dan tahu sendiri Jepang mengalami permasalahan kependudukan yang membuat penduduknya menyusut dan angka kelahirannya pun menyusut. Jadinya sedikit orang yang
hamil dan melahirkan. Jadinya mulai Juni RS terdekat tersebut, terdekat dari rumah, tutup di bagian spesialis kandungannya. Jadi aku harus pergi ke RS yang agak jauh lagi gitu. 14 April kan aku langsung daftar, terus menuju ke spesialis kandungan, terus nunggu panggilan. Karena untuk pertama kali lagi-lagi aku harus ngisi angket. Isi anketnya tuh data diri, data keluarga, sama kayak waktu pas ke klinik. Terus disuruh tes juga, tes urin sama kayak di klinik. Udah gitu ditanya-tanya sebentar sama bu bidannya, sambil menunggu lagi pemeriksaan sama dokternya. Pas pemanggilan ke ruangan dokter, aku ditanya-tanya juga sedikit gitu kan sama dokternya. Udah gitu disuruh ke ruangan sebelah, ternyata pemeriksaan USG-nya di ruangan yang berbeda. Di ruangan berbeda itu USG-nya lagi-lagi karena awal-awal kehamilan biasanya menggunakan USG transvaginal. Jadi pindah ke ruangan sebelah, buka celana, telanjang lagi, terus ditusuk lagi. Karena emang RS-nya besar, jadi si monitornya tuh nggak cuma ada di wilayahnya dokter, dengan dibatasi gorden di wilayah kita sebagai pasien pun ada, kita bisa lihat usia kandungan saat itu kisaran 6 minggu. Dan terakhir kali periksa waktu pas masih kecil, setitik setitik, nggak tahu setitik banget gitu, kayak bolong gitu, udah ngebentuk gumpalan yang masih belum kebentuk sih seperti janinnya, masih gumpal-gumpal gitu, gumpal-gumpal daging. Udah beres, terus kembali lagi ke ruangan dokternya, terus kita membuat jadwal pemeriksaan selanjutnya, yaitu 2 minggu setelah hari ini. Dengan mencocokkan jadwal kerja, aku memilih 28 April untuk kembali lagi datang pemeriksaan. Tanggal 28 April jadwal pemeriksaan di usia kandungan yang udah 8 minggu. Dan di usia ini pemeriksaan pun masih dilakukan menggunakan alat USG transvaginal, ya ditusuk. Tapi bedanya di sini tuh, di waktu ini di 8 minggu tuh aku menerima buku panduan maternity yang punya RS, dimana isinya itu mengenai informasi seputar kehamilan, persiapan ngelahirin, terus apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi A, B, C, D, E, F, G, terus kalau misalnya ada urgent atau misalnya emergency harus gimana, kayak gitu. Dan di usia 8 minggu ini hasil pemeriksaannya itu udah diketahui HPL-nya tuh, hari perkiraan lahirnya itu, atau bahasa Jepangnya Susan Yoteibi, atau ada yang bilang Bunben Yoteibi. HPL yang aku terima adalah 2 Desember 2022. Nah, di Jepang tuh kebanyakan emang pemeriksaannya tuh dimulai dari minggu ke-8. Jadi kalau udah usia kandungan di 8 minggu, karena udah diketahui HPL-nya, maka dokter akan memberikan surat keterangan kehamilan gitu kan, atau surat pengantar mengenai surat keterangan hamil, atau kalau bahasa Jepangnya Ninshin Todokesho, yang menjadi surat pengantar yang harus serahin ke pemerintah untuk dicatat. Karena masih siang, setelah dari RS aku langsung ke kantor pemerintah daerah bagian Kenkeiko Senta, bagian kesehatan. Setelah sampai di pusat kesehatan pemerintah daerah tersebut,
kami pertama-tama harus mengisi angket. Angketnya mengenai data diri lagi-lagi keluarga dan sebagainya gitu. Banyak angket-angket dari mulai bahkan angket seperti apakah sering makan pagi bareng-bareng, atau apakah di keluarga cukup menerima kasih sayang, seperti itulah pokoknya. Lalu pihak pemerintah tersebut mewawancarai kami berdua dengan beberapa pertanyaan yang diantaranya itu siap nggak jadi ortu, ada masalah finansial atau tidak, kekhawatiran apa yang sekarang kamu pikirkan, misalnya gitu-gitu, dan macem-macem. Gitu. Udah gitu kami menerima buku kesehatan ibu dan anak, atau bahasa Jepangnya itu Boshikin Kotecho. Terus Nimpusan Kenshin no Jushinkeng atau kupon pemeriksaan kehamilan, dan juga sekumpulan berkas-berkas brosur pamflet mengenai informasi kehamilan dan melahirkan gitu. Nah, buku kesehatan ibu dan anak di Jepang tuh lucu-lucu. Setiap daerah punya desainnya masing-masing. Aku tinggal di Hokkaido dan mendapatkan buku pemeriksaannya seperti ini. Lucu, mimpi. Kalau daerah lain aku kurang tahu seperti apa, cuma desainnya itu lucu-lucu. Tapi ada juga yang biasa sih. Itu tergantung daerahnya, jadi aku juga nggak tahu. Kalau di daerah dimana orang asingnya itu banyak, biasanya ada buku kesehatan ibu dan anaknya tuh di berbagai macam bahasa. Ada juga bahasa Indonesia kalau nggak salah gitu. Cuma karena di sini di desa, jauh dari kota, kemudian orang asingnya juga dikit, jadi yang ada cuma versi bahasa Jepangnya aja. Lucu tapi ya, aku tutupin supaya datanya tidak terbongkar. Itu. Terus, nah, kupon pemeriksaan kehamilan. Kita tergantung daerahnya sih kayak gimana. Kadang ada kupon yang benar-benar berbentuk buku gitu. Tapi kalau misalnya di sini di daerah aku, kuponnya tuh berbentuk perinan HPS. Perinan HPS. Perinan HPS. Nah, kupon ini tuh, kupon diskon ini tuh terdiri dari 14 lembar kupon pemeriksaan kehamilan, terus 11 lembar kupon USG, sama 2 lembar kupon pemeriksaan setelah melahirkan untuk ibu, dan 1 lembar kupon untuk pemeriksaan tes pendengaran bayi baru lahir, atau bahasa Jepangnya itu adalah Shinseiji Chokaku Kensai Jishu gitu. Di dalam kupon pemeriksaan di sini itu udah ada list-listnya. Contohnya seperti ini. Nah, di situ udah ada listnya. Pada usia kandungan kesekian, pemeriksaannya yang di cover dengan kupon tersebut tuh terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu ada pemeriksaan yang tidak tercover, atau misalnya tidak tercover sepenuhnya gitu, jadi kita hanya membayar sisanya nantinya. Jadi ini kupon penting karena di Jepang hamil itu bukan penyakit, jadi tidak bisa menggunakan asuransi kesehatan. Maka kalau ibu hamil di sini
ya bayarin 100%, jadi nggak bisa menggunain asuransi kesehatan. Jadi ingat, setiap pemeriksaan nanti harus bawa kupon ini. Terus kan dikasih juga pamflet, brosur gitu kan tadi mengenai kehamilan, melahirkan, dan macam-macamnya gizi, ya gitulah. Nah, di dalam ini sebekok gini isinya macam-macam, bener-bener brosur, bener-bener wah pokoknya. Apalagi kalau misalnya untuk yang sebagai ibu pekerja gitu, kalau misalnya ada kekhawatiran atau misalnya ada pertanyaan di manakah kita harus bertanya atau gimana solusinya gitulah tuh. Terus apa lagi nih, apa nih, basi kengkoteco, apa ini, banyak banget. Tuh, mengenai makanannya pun, terus aduh tuh gini tuh. Banyak lah pokoknya mesti gitulah. Tak lupa juga kita akan dikasih ini dia, gantungan bahwa kita sedang mengandung, sedang hamil. Gantungan spesial untuk bumil yang bisa kamu gantungi di mana aja gitu. Dan untuk mendapatkan kursi spesial di transportasi publik, liatin aja gitu, supaya gitu. Biar aku mau duduk gitu, soalnya kan bumil kan jangan terlampau lama berdiri gitu, gak baik. Ini tulisannya itu adalah onakani akacanga imas, onakani akacanga imas. Ada bayi di dalam perut. Lucu gitu. Ini hasil USG pertama di klinik, kecil banget kan. Titik gitu, kecil banget, ampun. Terus ini adalah hasil USG di pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan ke RS gede untuk pertama kali. Tapi tuh udah berkembang jadi gumpalan daging. Terus di usia 8 minggu nih, udah makin gede. Gitu. Di pemeriksaan selanjutnya aku dijadwalkan tanggal 13 Mei. Pada saat itu usia kehamilan aku udah 11 minggu. Tapi di rumah sakit tersebut merupakan pemeriksaan kehamilan pertama. Di pemeriksaan pertama itu semuanya dicek, dari mulai mengukur berat badan, tinggi badan, terus juga tekanan darah gitu. Terus juga tes biasa ya, ambil urin gitu kan, dites urinnya. Terus cek darah lengkap, jadi ambil darah gitu. Terus juga dicek juga mengenai virus HIV, kemudian toksoplasma juga, dan sebagainya. Di sini karena udah pergi ke pemerintah, otomatis kan udah nerima kupon, terus juga buku kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi berat badan yang diukur di usia ini kita catat di buku tersebut gitu, ada grafiknya. Kemudian di sini juga kita disiapin kalau di rumah sakit aku di sini disiapin ini folder
folder khusus buat nyimpen kupon dan list data mengenai pemeriksaan kuponnya setiap bayar gitu. Setiap nanti bayar kita cuma nyerahin ini satu buntel ini, jangan lupa. Terus mereka akan di bagian loket pembayaran mereka akan mengecek pemeriksaan usia kandungan dan kuponnya mereka akan ambil sesuai dengan usia tersebut. Kemudian mereka akan cap gitu tanggalnya gitu. Jadi jangan lupa bawa kuponnya, karena kalau tidak bawa kuponnya kamu akan bayar 100%. Ini sangat membantu sekali untuk memeriksakan kehamilan, karena rata-rata biaya kehamilan di Jepang itu lumayan sekali datangnya, apalagi kalau misalnya ada tes-tes lainnya kayak tes darah dan macam-macam, itu lebih mahal lagi. Aku nggak tahu harga biaya di kota lain seperti apa. Nanti aku akan spill biaya pemeriksaan yang aku jalani yang aku keluarin selama hamil di daerah sini gitu, di daerah Hokkaido, khususnya di desa di kampungnya. Untuk pemeriksaan kehamilan di Jepang itu tuh udah udah ada patternnya gitu loh. Jadi pertama tuh di usia kandungan 8 mingguan, terus 12 minggu, terus 16 minggu, 20 minggu, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 34 dulu, 36, 37, 38, 39 gitu. Maksimal 39 sih ya. Pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan tanggal 23 Mei dan jadwal pemeriksaan kehamilan ini di usia 12 minggu, hanya seminggu jelang tes kemarin yang pertama kali. Di sini dijelaskan hasil dari pemeriksaan sebelumnya oleh dokter. Alhamdulillah baik-baik saja, cuma harus hati-hati mengenai diwanti-wanti untuk tidak memakan makanan mentah karena bisa mengakibatkan tercemarnya penyakit toksoplasma ya, bakteri. Dan jaga berat badan, takutnya nanti dimarahin sama dokter. Nah, di usia kandungan ini, maksudnya di pemeriksaan kali ini, aku juga disuruh untuk ngisi formnya itu form mengenai sistem pembayaran uang subsidi melahirkan yang diberikan oleh pemerintah yang sebesar 420.000 yen, yang sistemnya itu adalah sistem di rumah sakit itu adalah secara direct langsung gitu, dikirim sama pemerintah langsung ke rumah sakit, jadi nggak via kita dulu gitu. Terus form yang kedua adalah form mengenai ini nggak tahu bahasa Jepangnya, adalah Sanka Iryo Hosho Seido, yaitu kayak formulir sistem kompensasi kebidanan medis gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa sampai usia anak berapa gimana gitu, itu tuh ada kompensasi kompensasi kayak seperti asuransi gitu loh. Kalau ada masalah apa-apa gitu pada bayinya setelah lahir gitu, jadinya gitu. Jadi mereka akan kayak kasih kompensasi uang gitu. Oke. Begitulah cerita mengenai hamil bagi ibu bekerja di Jepang. Ya khususnya aku sih. Ya begitulah cerita mengenai kehamilan trimester pertama aku. Ya, nanti aku lanjut di part 2 untuk trimester kedua, yaitu minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Seperti apa pemeriksaannya dan kayak gimana ininya, tunggu aja. Bye bye.